Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hikam Al-Imam Ibn Athaillah, hikmah kelima. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. Boleh juga dibaca ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ijtihaduka fima dhamina laka, rajinnya engkau pada apa-apa yang Allah telah menjamin bagimu. Kalau ada kata-kata madmun ini maksudnya rezeki. Rizqul madmun. Ada lagi apa? Rizqul magsum, rizqul mamluk, rizqul maw'ud. Lakin al-kalam di sini tentang rizqul madmun. Ijtihaduka fima dhamina laka, rajinnya engkau pada apa-apa yang Allah telah menjamin bagimu, yakni rezeki bahasa Indonesianya. Rizki bahasa Indonesia itu banyak mengambil dari bahasa Arab. Di antaranya rezeki, rizki. Hadza min ar-rizqi, min kalimati rizqi. قال الشارع أي تكفل الله لك به وهو الرزق تفضلا منه وإحسانا. قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم إلى غير ذلك من الآيات. أي يعني تكفل, telah menanggung siapa Allah laka bagimu, bihi wa huwa rizq, tafaddulan karena karunia, minhu dari Allah, wa ihsana dan berbuat baik. Qala Allah Ta'ala ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Wa ka'ayyin, dan banyak. Daba itu apa saja yang melata, yang berjalan, ya termasuk kita manusia. La tahmilu, yang tidak bisa menanggung siapa daba rizkinya. Allah yarzuquha, memberikan rezeki Allah kepada daba, wa iyyakum ila ghairi dzalika minal ayat. Ini kalau hikam yang saya baca, ada yang tanya katanya saya baca syarah apa ya? Gonta-ganti ya. Saya yang jelas setiap hari saya buka itu syarah hikam bahasa dan darat, syarah hikam Misbah, ini bahasa Jawa semua. Syarah hikam itu siapa? Al-Buti, Sayyid Al-Buti, bahasa Arab. Kalau yang Misbah Kiai Soleh, ini bahasa Jawa. Yang Misbah mengambil syarah bahasa Arabnya dari Syekh Abdullah Syargawi. Jadi syarahnya Syekh Abdullah Syargawi. Dijual di toko-toko. Silahkan kalau mau yang mau megang. Tapi yang enggak pasti itu, kadang dari syarah-syarah lain kan ada syarah dari kita kelompok Alawiyin juga tentang hikam ini. Siapa itu? Syekh Ali Baras.
Syekh Ali Baras hada amarahu syekhuh Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Umar bin Abdurrahman Attas untuk mensyarahi kitab hikam. Kemudian beliau mensyarahi imtithalan bi amri syekhihi. Sampai saya pernah dapat keterangan ini ibarat aja ya, ibarat. Hikam itu diibaratkan wanita bikir, perawan. Nah, yang bisa membukanya itu Syekh Ali Baras. Lupa saya kalamnya siapa itu. Alhasil Syekh Ali Baras mensyarahi hikam. Dan banyak syarah-syarah hikam macam-macam, tapi yang tiap hari saya cari faedah-faedahnya itu yang paling banyak dari 3 ini. Yusuf Darat, Syekh Abdullah Syargawi, tapi terjemahannya Kiai Misbah, terus Sayyid Al-Buti, Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti. Silahkan kalau mau dipegang syarahnya waktu taklim. Untuk yang tanya itu siapa itu, tafadhal. Wa taksiruka, dan sembrononya engkau fima tuliba minka, pada apa-apa yang kamu disuruh, diminta maksudnya disuruh. Al-maksud ibadah ini. Ibadah apa? Wa huwal amal alladhi tatawassalu bihi adatan ila maulaka min adhkar wa salawat wa awrad wa ghairi dhalik min anwa'it ta'at. Qala ta'ala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayata, iqra'il ayata. Fal matlubu minal muridi as-sa'yu fi qutil arwah wa huwa dhikrul maula wa fi'lu ma yugarribu ilayhi la qutul ashbah li'annahu ghaimun bihi ghairuhu wa huwa maulah. Wa taksiruka, dan sembrononya engkau pada apa-apa yang kamu diperintah, maksudnya ibadah. Wa huwa al-amal alladzi tatawassalu, yang kau sampai bihi dengan amal adatan, menurut hukum adat. Ila maulaka, ke Tuhanmu. Min azkar, dari membaca zikir. Zikir la ilaha illallah, Allah Allah, atau apa saja ya. Kalau Kiai Said Kiran bilang afdhalul dzikri, selain la ilaha illallah, selain itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebab di dalam sholawat kan ada Allahnya di depan, masuk min jumlatil adzkar. Wassalawat, dan salawat, wa awrad wa ghairi dzalik min anwa'it ta'at, dari macam-macamnya ta'at. Qala ta'ala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali. Ini sudah pernah saya bahas ya, yang mengartikan supaya ibadah, diantaranya Baso dan Darat. Pembahasannya bagaimana sudah saya bahas panjang di taklim Wali Songo ini. Kalau lamnya diartikan pada akhirnya ibadah juga sudah ada ayat. Al-maksud, jangan sampai menganggap Allah Ta'ala memerintahkan ibadah punya aghrad, mengambil faedah. Udah saya bahas panjang lebar, cari aja di taklim dulu. Fal matlubu, maka yang diminta minal muridi, dari murid, as-sa'yu, usaha, fi qutil arwah, di dalam makanan pokok ruh, wa huwa dzikrul maula, yaitu zikir kepada Allah, wa fi'lu, dan mengerjakan apa saja ma yugarribu ilaih, yang mendekatkan kepada Allah. La qutul ashbah, bukan makanan pokok ashbah, jasad-jasad kita, makanan zahir. Li'annahu ga'im bihi ghairuh, karena ajsad zahir-zahir kita ini sudah ada yang ngurusi, sudah ada yang mengatur, mengurusi. Huwa maulah, yaitu Tuhannya. Nah, tapi kenyataannya yang terjadi di alam dunia mulai zaman dulu sampai zaman
kita ini sekarang ini yang dibahas orang rajin. Ada orang malas meskipun nyari fulus, nyari rezeki juga malas. Ini mah nggak lagi dibahas di sini. Ini yang membahas ijtihad, orang yang giat. Ada orang memang dia giat mencari rezeki, itu giat, rezeki duniawi. Dan mayoritas, apalagi yang sudah berkeluarga, mau nggak mau, yang tidak giat jadi giat. Itu ijtihad itu muncul. Waduh, udah kayak apa ya? Kayak wali zikir ke Allah itu. Wali kalau zikir ke Allah kan khusyuk, serius, hadir qalbuh, yatabattal dan lain-lain. Ini orang yang nyari fulus, nyari rezeki ini bihuduril qalbi, hatinya hadir dengan nasyat, dia giat mencari uang dengan membaik-baikkan dirinya. Itu terjadi dimanapun di alam dunia ini, di zaman apapun, dan gampang itu menasehati orang untuk rajin. Yang tidak rajin disuruh rajin. Kalau urusan fulus, urusan rezeki masih gampang. Kalau saya punya paham begini, ini Allah memang membuat alam dunia itu ya sudah begitu itu ya. Jadi rata-rata memang dibikin rajin. Malah ada kalam laulal hamga lama amaratid dunya. Seandainya Allah tidak menjadikan hamga itu ya orang-orang yang rajin-rajin cari fulus itu, yang rajinnya keterlaluan, dunia ini tidak akan makmur, tidak akan ramai. Itu memang sudah Allah bikin gitu. Lakin Imam Ibn Athaillah ini membahas di hikam ini yang diajak bicara itu murid, atau dengan bahasa lain salik, dengan bahasa lain lagi santri yang benar-benar santri. Itu yang diajak ngomong, bukan ya ayuhan nas. Ibarat di Quran kan ada ya ayuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu. Khitabnya kan macam-macam. Kalau sudah hikam ini yang diajak ngomong memang orang yang serius, yasluk ilallah, atau al-murid, yakni orang yang yuridullah, atau santri yang benar-benar santri. Jadi jangan nanti dibantah, loh emang saya nggak boleh nafkah. Bukan kesana, ini nggak lagi bahas itu. Nafkah mah ya wajib. Kan nanti Sayyidi Ibn Athaillah juga ngasih, tetap memberikan solusi untuk tolabun nafkahnya, tetap ada solusinya. Kira orang yang baca hikam dengan faham yang benar terus tidak memberi nafkah istri, ya nggak mungkin. Itu gara-gara tidak faham maksudnya si mu'allif. Ini kan kalam ini kayak nyuruh biar tidak rajin syughul, tidak rajin cari fulus, tidak rajin cari nafkah. Bukan ke sana maksudnya. Ini yang diantem hati aja. Hati kita itu jangan begitu. Kalau sudah urusan cari duit, ijtihad. Nah, kalau sudah urusan ke Allah, ijtihadnya hilang. Ijtihaduka, ijtihadnya kamu, rajinnya kamu, fima dominalaka, di dalam mencari fulus, gitu bahasa saya ini ya, di dalam mencari fulus. Wa taqsiruka, dan cerobohnya kamu, menggampangkan, nanti yang harus dibaca sekarang ditunda besok ditunda lagi, besoknya lagi, sampai lupa wiritannya hilang. Nanti ganti lagi, mulai baca sholawat apa, baru 2-3 hari berhenti lagi, nanti. Nah, coba mau dapat maklaran 200 juta, hilang itu nantinya. Kalau perlu yang kakinya pincang berlari dengan melompat-lompat kalau sudah urusan fulus. Itu muncul, itu tahu-tahu muncul dalam hati itu, nasyat, giat. Nah, ulama-ulama itu merenung, kok bisa begini? Giliran urusan fulus itu kayak disetrum, lompat, seger, rajin, lari. Tapi begitu mendengar anta idza qara'ta hadza, kalau engkau baca ini hati kamu akan terbuka ilallah. Biasa-biasa aja. Enggak muncul tadi rasa-rasa yang tadi dirasakan ketika babul fulus, tidak muncul. Ini yang dibahas Sayyidi Ibn Athaillah. Kenapa bisa begini?
wa taqsiruka fima tuliba minka, dan taksirnya engkau, tidak munculnya itu nasyad, tidak munculnya itu rasa giat yang seperti orang karena setrum itu nggak muncul itu kalau sudah urusan ibadah. Limadza hadza? Kenapa ini terjadi? Dijawab oleh beliau, dalilun ala intimasil basirati minka. Kejadian tadi itu menjadi dalil bahwa mata kamu buta. Intimas terhapus, maksudnya mata hati kamu buta. Basirah, bukan mata zahir tapi mata hati. Qala syarih al-basirah di sini ditafsirkan, wa hiya 'ainun fil qalbi tudrikul umur al-ma'nawiyyah kama anna al-basara yudrikul umur al-mahsusah. Di hati itu Allah ciptakan ada mata. Kalau mata jasad ada dua, mata hati ya satu. Mata, cara melihatnya itu, idroknya itu menemukan perkara-perkara yang bangsa makna. Sebagaimana mata jasad, idrok menemukan perkara-perkara yang bangsa hissi, yang bangsa bisa dilihat. Lompat sebentar. Kan sering ada mata batin itu di pembahasan tobib ahli hikmah. Ini bukan itu ya, bukan ke sana maksudnya, jangan salah paham. Bukan, kalau ahli hikmah memberikan arti mata batin, mata hati itu mata hati yang bisa melihat jin, tuyul, marakayangan, tempat-tempat angker, itu ke sana pemahaman ahlul hikmah. Kalau ini enggak, bukan ke situ. Mata hati itu, ini contoh-contoh yang ringan aja, yang kelas kita ya. Orang yang mata hatinya telah terbuka ketika dia melihat ada tukang sate umpama lagi bakar daging, dibolak-balik, apinya kalau dikipas menyala. Itu nangis itu orang yang punya ainul basira itu. Nangis ketika ditanya, "Loh, kamu lihat apa?" "Saya lihat itu sate daging sedang dibakar." Enggak taunya ainul basirahnya larinya ke nanti saya kalau sudah mati fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, ternyata saya masuknya di sa'ir, waliyadzubillah, dibakar saya seperti itu. Nah, itu contohnya, maksudnya ainul basirah itu ke sana. Bukan mata batin orang-orang bisa melihat jin, tempat angker dan lain-lain. Naam, ada juga ainul basirah yang dimaksudkan oleh ahlu tariqah dan ahlu tasawuf itu ainul basirah yang mirip itu. Kalau yang ahlul hikmah mata batin bisa melihat jin, setan. Kalau ainul basirah dari orang-orang sufi itu, as-sufiyah itu bisa melihat al-jannah, itu yang dikenal dengan magam ainul yaqin. Melihat jannah, melihat nar, melihat azabul qabr, azab kubur, dia kelihatan. Melihat arwahul auliya, arwahul anbiya. Tapi ini sedang tidak ke sana. Pembahasan Sayyid Ibn Athaillah lagi enggak ke sana ini. Jadi kalau baca Kalamul Arifin kita harus paham ya. Seolah-olah kita sedang diajak bicara dengan beliau, kemana nih larinya. Kalamnya Sayyid Ibn Athaillah ini ke mata batin yang mana nih? Mata batin ahlul hikmah udah enggak mungkin. Berarti tinggal sisa dua. Mata batinnya wali-wali ahli kasyaf, lihat surga, lihat neraka. Apa mata batin yang saya terangkan tadi? Ternyata di sini yang dimaksud mata batin tadi, yang orang yang hatinya hidup. Jadi itu sebetulnya mata hati, basirah, ainul qalb itu ibarah saja. Terserah Anda mau mengibaratkan orang yang hatinya bisa melihat, boleh. Anda mau pakai ibarah yang hatinya hidup, boleh.
silahkan. Yang penting muradnya tidak keliru. Jadi kalau ingin tahu kita ini punya basirah apa tidak, ya dicek saja. Kalau sedang bertemu rizqul fulus, hati kita bukan hanya melihat, melotot. Kalau sedang bertemu rezeki ibadah, hati kita ngantuk, kemasukan kerikil atau naudzubillah buta. Yang mana nih kita ini? Cek saja bangkitnya mana. Ternyata kita dan rata-rata manusia kebanyakan dari kelompok yang mata hatinya intimas, mata hatinya buta. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wasyifa wadawam ala dhalik filuduh wa afiyah bila mehnah dunyan wa ukhra. Thumma, bagaimana cara untuk menghidupkan ainul basirah? Cara menghidupkan ainul basirah itu kalau mau disingkat jadi satu kalimat, ya ibadah. Dengan jenis apa saja, tapi yang lillah ya, ibadah lillah. Apa saja, mau sholat, saum, qiyamul lail, duha, witir, qabliyah, ba'diyah, apa saja. Nafil mutlak, qiraatul Quran. Nah, qiraatul Quran itu cepat itu kalau pakai tadabbur, menghidupkan mata hati. Alaika bidarsil Quran. Jadi deres, baca sambil mikir. Tambahan dari saya, kalau baca Al-Quran 1 juz hadiahkan untuk kalau untuk aulad darul hadis yang terbaik ya untuk Ustadzul Imamul Hadhr. Kalau untuk aulad Indramayu selain imamen niatkan juga untuk Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Muhammad Abdurrahman As-Segah. Untuk orang yang punya silsilah aulia lain silahkan, yang penting buat aulia saja. Juga niatkan juga untuk Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kaifiyah dari saya, satu nama, satu metode. Andai kita baca Qur'annya naudzubillah ya, ditolak oleh Allah Ta'ala karena tidak ikhlas, mudah-mudahan Allah mau menerima qiraatul Qur'an kita sebab kita niatkan hadiah untuk mahbubuhu, orang yang dicintai Allah. Wa kadzalik idza shallaita 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, selain buat nabi niatkan buat wali fulan. Ini semua bila dilakukan dengan benar dan dengan ikhlas, bi makna ikhlasnya itu mujahadatun nafas, malas dilawan, tapi nggak ada ingin dilihat, ingin ini, ingin itu sudah bagus, sudah ikhlas itu nanti terus hidup ini, terasa nanti itu. Biasanya pertama terasa tenang dulu. Nah, kalau udah hati dipakai baca Quran mulai tenang, itu belum basirah, baru bidayah, permulaan, tapi udah lumayan itu. Kalau udah ada tumakninatul qalb, terus didawamkan wiridnya, didawamkan salawatnya, didawamkan salat sunnahnya, jangan lepas puasanya sampai ada tumakninah. Fa idza waqa'at atau fa'idha hasalat atau fa'idha ja'at tuma'ninah fi qalbik, bila telah datang itu rasa tenang di dalam hati kamu, itu mulai bidayah menuju ainul basirah, permulaan itu. Ibarat rumah, pondasinya syukurillah, syukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah, syukurillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma inni a'udzubika minas salbi ba'dal ata' wa min mujibatis salbi ba'dal ata'. Fastaqim kama umirta, istiqamah itu, apa yang Anda kerjakan itu. Kalau rutin nanti sampai ke magam
ainul basirah. Ketika sampai ke maqam ainul basirah, nanti terjadi seperti yang saya katakan tadi itu. Melihat dunia ini sudah bukan dengan pandangan orang ahlu dunia. Contoh kecil yang tadi sudah saya terangkan, melihat orang lagi jual sate apa aja itu. Kiaskan keterangan saya ke kejadian-kejadian yang lain. Jadi orang ahlu dunia sedang melihat apa, pikiran mereka sedang ke situ, sedang ke kehidupan yang terjadi itu, pikiran kita sudah ke akhirat. Itu otomatis. Nggak pakai dipaksa-paksa, terjadi. Lihat ini, ingatnya ini. Ya, mirip-mirip ini. Mirip-mirip, ini contoh aja ya, saya bukan menyuruh Anda berpacaran, tidak. Mirip-mirip orang yang punya pacar, suka pakai baju warna apa, model baju ini. Kalau Anda masuk toko, Anda lihat baju itu, teman di samping Anda memang sedang memperhatikan baju. Ini baju model ini, merek ini, harga segini. Anda bisa nangis lihat baju itu. Kemana? Ainul basirah Anda sedang kemana? Sedang ke mantan. Sana. Nah, mirip-mirip seperti itu. Kita melihat apa, tapi pikiran kita isinya hanya Allah, Rasulullah, Aulia Allah, umurul akhirah, hisab. Ada orang lagi ngitung kalkulator di toko ya. Mata Anda ke kalkulator yang lagi dipakai orang, pikiran Anda ke yaumul hisab. Itu yang dimaksud orang-orang yang telah dibuka hatinya oleh Allah Ta'ala sampai mendapatkan rizki ainul basirah. Allahumma ja'alna wa iyyakum wa auladana wa dhurriyyatana talamidana as-sadiqin minhum. Caranya sudah saya terangkan tadi, bi ayyi ibadatin kanat, apa saja. Mengajar kalau ikhlas itu termasuk menuju ke ainul basirah juga. Khidmah, ada orang sukanya khidmah, khidmatul aulia, khidmah maulid, khidmah apa saja. Kalau lillah itu juga menuju ke ainul basirah. Kemudian ziarah kuburul arifin, kuburul salihin, apalagi kubur Rasulullah SAW. Wah, itu malah kalau keterima ziarahnya bisa langsung terbuka. Masya Allah, Imam Ibn Athaillah hada. Apa tadi? Ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ini ada tanbih dari syarah. Wa fi ta'birihi bil ijtihadi isyaratun ila anna talab ar-rizqi min ghairi ijtihad la ba'sa bihi lil murid wa la yadullu ala intimasi basiratihi. Kalimat ijtihad isyarah bahwa mencari rezeki tanpa ijtihad, jadi mengalir saja gitu. Orang nyari rezeki, kenapa kamu buka toko? Nah, ini perintah Allah, saya buka. Kenapa kamu ke sawah? Amrullah talabul halal. Tapi ijtihadnya tetap lebih ke ibadah. Yang ini mah kerja tetap kerja, ngalir aja. Itu enggak apa-apa, la ba'sa bihi lil murid. Untuk orang thariqah tidak apa-apa. Wala yadullu, dan tidak menunjukkan ala intimasi basiratihi, atas butanya mata hatinya. Jadi disuruh dibalik kebiasaan hidup Anda yang asalnya ijtihad fi syughul supaya berubah menjadi ijtihad fil ibadah. Itu kira-kira kalau diringkas. Jadi anta kelompok mujtahid, orang yang ijtihad di dalam syughul, robahlah menjadi orang yang mujtahid, yang ijtihad fil ibadah. Apa ditinggal ini syughul? Tidak. Tetap namanya punya keluarga, ada kewajiban apa-apa, tetap. Tapi dirubah. Yang ini biasa-biasa saja sambil jalan, istiqomah tetap. Yang ini dirubah menjadi
مجتهد في العبادة. الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ والصلاح القلب والجسد والروح والدوام على ذلك في لطف وعافية، ويرزقنا وإياكم بركة سيدي بن عطاء الله، بركة الشراح، بركة العلماء الصالحين بالأولياء، بركة الإمامين على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل السلسلة. الفاتحة.